Tentangan bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan di muka persidangan. Artinya, segala sesuatu yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan itulah yang bernilai sebagai alat bukti di persidangan ini. Bahwa jika jaksa penuntut umum menyimpulkan tim penasihat hukum terdakwa berhalusinasi karena hanya mengambil keterangan 4 orang saksi saja, yakni saksi Reja Gladys, saksi atau Bang Mubin, saksi Prengki Chandra Agusman, saksi Silvia Novitasari, maka bagaimana dengan jaksa penuntut umum yang mencantumkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam repliknya yang sama sekali tidak pernah dikonfirmasi kepada 4 orang saksi saja, yakni saksi Reja Gladys, saksi atau Bang Mubin, saksi Prengki Chandra Agusman, saksi Silvia Novitasari, bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang diuraikan jaksa penuntut umum tersebut tidak dapat membantah dalil dari penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lain. Sebab apa yang penasihat hukum uraikan dalam materi nota pembelaan atau pledoi diperoleh dari keterangan saksi Reja Gladys, saksi atau Bang Mubin, saksi Prengki Chandra Agusman, saksi Silvia Novitasari. Keterangan saksi Reja Gladys bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 saat saksi Reja Gladys video call dengan saksi Dr. Oki, saksi atau Bang Mubin, mengambil inisiatif untuk mengambil handphone dan merekam pembicaraannya. Obrolannya ada 2 kali. Pertama antara saksi Reja Gladys dengan Dr. Oki, dan kedua antara saksi Reja Gladys dengan saksi Ismail Marzuki. Telepon tersebut dilakukan di rumah. Keterangan saksi atau Bang Mubin bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 saat saksi Reja Gladys telepon dan video call dengan saksi Dr. Oki, saksi mengambil inisiatif untuk mengambil handphone dan merekam pembicaraannya. Obrolannya ada 2 kali. Pertama dengan Dr. Oki, kedua dengan saksi Ismail Marzuki di rumah. Bahwa tidak ada pembicaraan antara saksi Reja Gladys dengan saksi Ismail Marzuki di dalam mobil. Semua pembicaraan yang direkam saksi itu adanya di rumah. Keterangan saksi Silvia Novitasari bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 ada telepon dalam mobil antara saksi Reja Gladys dengan saksi Ismail Marzuki. Di situ ada saya dan saksi Prengki Chandra Agusman yang lihat. Keterangan saksi Prengki Chandra Agusman bahwa pada tanggal 27 Oktober saksi pernah dengar dan lihat percakapan Reja Gladys dengan saksi Mail di dalam mobil. Bahwa saksi bisa mendengar percakapan itu karena posisi duduknya di jok belakang. Untuk jamnya saksi lupa. Bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 LDM PMJ yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam repliknya tersebut juga tidak membuktikan bahwa terdakwa Nikita Mirjanilah yang menyuruh saksi Dr. Oki Pratama untuk menyampaikan pesan kepada saksi Reja Gladys. Kesimpulan jaksa penuntut umum yang mengatakan saksi Dr. Oki Pratama menghubungi saksi Reja Gladys dengan maksud meyakinkan saksi Reja Gladys harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirjani seperti yang ada dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 SDF PMJ adalah kesimpulan prematur karena tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi bahwa barang bukti berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 LDM PMJ adalah benda mati, sehingga untuk dapat membuktikan isi dari barang bukti tersebut harusnya diperkuat dengan keterangan saksi-saksi. Akan tetapi dalam persidangan ini tidak ada saksi yang menjelaskan apa maksud yang terdapat dalam isi percakapan itu. Dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 023-2 Romawi 2025 LDM PMD cuma tertulis teteh lewat Manilya finalnya. Kalimat ini tidak dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan terdakwa Nikita Mirjani menyuruh saksi Dr. Oki Pratama untuk menyampaikan pesan kepada saksi Reja Gladys. Bahwa kesimpulan yang diuraikan jaksa penuntut umum sebagaimana dalam repliknya adalah kesimpulan yang bersifat asumtif semata tanpa didukung dengan keterangan-keterangan para saksi yang sudah diperiksa di muka persidangan ini, sehingga
sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum agar majelis hakim menolak replik dari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyebutkan sebagai berikut, bahwa sebagai penasihat hukum yang disebut sebagai advokat sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 seharusnya sudah menyelesaikan tahapan pendidikan khusus profesi advokat dan kemudian dapat diambil sumpahnya, dan dalam proses PKPA ada materi keterampilan hukum. Tapi kenapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai membuat nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi fakta dari kasus yang sedang kami tangani, sehingga hal ini akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani, dan terkesan kami tim penasihat hukum terdakwa tidak mengindahkan ketentuan pasal 6 huruf A, huruf D, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Terhadap dalil jaksa penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. Bahwa kami tim penasihat hukum sebenarnya tidak mau menanggapi replik jaksa penuntut umum tersebut, karena selain hal itu bukan menjadi bantahan atas materi nota pembelaan atau pledoi yang tim penasihat hukum terdakwa sampaikan. Hal itu juga tidak perlu ditanggapi oleh kami tim penasihat hukum, sebab kami adalah orang-orang yang terpelajar dengan pendidikan tinggi. Namun demikian, perlu untuk tim penasihat hukum koreksi sikap dari jaksa penuntut umum tersebut agar kedepannya dalam menangani perkara-perkara pidana tidak lagi memperlihatkan sikap arogansi dan kesewenang-wenangannya. Bahwa dalil yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut membuktikan bahwa jaksa penuntut umum punya masalah pribadi kepada kami tim penasihat hukum terdakwa. Apa urusannya pendidikan khusus profesi advokat dengan materi nota pembelaan yang kami tim penasihat hukum sampaikan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum punya sentimen pribadi apa kepada kami tim penasihat hukum terdakwa sehingga membawa-bawa profesi kami sebagai advokat dalam repliknya? Bahwa dalam nota pembelaan atau pledoi sebelumnya, kami tim penasihat hukum membantah argumentasi hukum jaksa penuntut umum yang ada di dalam surat tuntutannya mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya. Tapi kenapa di repliknya jaksa penuntut umum bicaranya bukan dalam konteks memberikan argumentasi hukum, malah menyerang profesi kami sebagai advokat? Apakah jaksa penuntut umum takut menghadapi kami penasihat hukum untuk beradu argumen di persidangan ini? Atau jaksa penuntut umum takut ketidaktahuannya terpampang nyata di hadapan publik? Bahwa argumentasi kami tim penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain disampaikan dalam materi nota pembelaan atau pledoi sebelumnya merupakan argumentasi hukum yang sah karena disampaikan dalam kerangka hukum membela kepentingan hukum terdakwa Nikita Mirzani. Sikap arogan jaksa penuntut umum menggambarkan seolah-olah tidak boleh ada yang memberikan argumentasi hukum di persidangan ini selain jaksa penuntut umum. Jika demikian halnya, kami tim penasihat hukum terdakwa menyarankan kepada jaksa penuntut umum agar membuat lembaga peradilan sendiri sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang membantah dalil-dalil jaksa penuntut umum. Bahwa selanjutnya di dalam repliknya jaksa penuntut umum mengatakan, tapi kenapa dimulai dari pembuatan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam persidangan, dan sampai saat membuat nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum tetap mempertontonkan tentang tidak memahami betul substansi fakta dari kasus yang sedang ditangani? Tentu hal ini akan sangat memberatkan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa dalil ini adalah dalil yang tendensius. Jaksa penuntut umum tidak lagi memberikan argumentasi hukum, analisa yuridis mengenai fakta-fakta persidangan, tapi jaksa penuntut umum menyimpulkan keberadaan kami tim penasihat hukum akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani. Apakah untuk menentukan berat ringannya suatu keputusan hakim bukan lagi bergantung pada bukti dan fakta persidangan?
penasihat hukum yang mendampingi terdakwa Nikita Mirzani bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini terbiasa menghadapi orang-orang yang mau mengikuti apa maunya, bukan jaksa penuntut umum yang terbiasa beradu argumentasi hukum di persidangan. Sehingga jika ada penasihat hukum yang membantah dalilnya, langsung disimpulkan sebagai penasihat hukum yang akan memberatkan kliennya. Dalil tersebut menggambarkan seolah-olah jaksa penuntut umum bisa tahu bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan dijatuhi hukuman yang berat karena keberadaan kami tim penasihat hukum, bukan karena bukti dan fakta-fakta persidangan. Bahwa lebih lanjut, jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa belajar lagi lebih gigih dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat. Bahwa banyaknya serangan secara personal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada tim penasihat hukum terdakwa menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini bukanlah seorang jaksa yang profesional dan berintegritas. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini sejatinya tidak layak menangani perkara ini. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini terbiasa menangani perkara yang bisa diatur sesuka hatinya. Pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan kami tim penasihat hukum terdakwa harus belajar lagi lebih gigih menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum mengklaim dirinya merasa paling pintar di persidangan ini, lebih pintar dari tim penasihat hukum terdakwa, termasuk lebih pintar dari majelis hakim yang mulia. Bahwa perlu tim penasihat hukum terdakwa ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jika tidak mampu beradu argumentasi hukum di pengadilan, sebaiknya jangan menyerang personal kami tim penasihat hukum terdakwa, karena jaksa penuntut umum pada hakikatnya adalah pengacara negara yang tujuan utamanya adalah melakukan penegakan hukum. Jaksa penuntut umum dihadirkan dalam proses persidangan untuk mewakili kepentingan hukum korban, bukan mewakili hati dan perasaan korban. Kalau mau mewakili hati dan perasaan korban, sebaiknya mundur menjadi jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang jaksa penuntut umum lakukan kepada tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani sudah di luar konteks penegakan hukum, karena jaksa penuntut umum berkali-kali menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa. Harus diingat, kami tim penasihat hukum terdakwa juga aparat penegak hukum yang kedudukannya sama seperti saudara jaksa penuntut umum. Antara kami tim penasihat hukum terdakwa dengan saudara jaksa penuntut umum tidak ada perbedaan dalam persidangan ini. Sikap yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dengan terus-menerus menyerang pribadi kami tim penasihat hukum terdakwa telah menciderai wibawa dan marwah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa masih terkait dengan dalil penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pertentangan atau kontradiktif yang terjadi antara surat dakwaan, fakta persidangan, dan surat tuntutan. Bahwa dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum mengatakan, sejak tanggal 14/2024, terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Huruhara setiap harinya menjelekkan produk Glavicia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys Pretiani Sari. Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Reza Gladys, saksi Atok Bang Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Agusman, dan saksi Rahmania Fitria secara tegas mengatakan, permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Kemudian, di dalam bagian surat tuntutan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa tanggal 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki, terdakwa Nikita Mirzani akan speak up tentang produk Reza Gladys yang membuat saksi Reza Gladys Pretiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavicia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavicia. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat terlihat sangat jelas pertentangannya. Di satu sisi, dalam dakwaannya jaksa menyebutkan persoalan ini ada dua, yakni permasalahan menjelekkan produk Glavicia serta mendiskriminasi fisik dari Reza Gladys Pretiani Sari. Tapi di sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
bahwa keterangan saksi Reza Gladys, saksi Atauba Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Guzman, dan saksi Rahmania Fitria secara tegas mengatakan di muka persidangan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa jika saksi Reza Gladys, saksi Atauba Mufid, saksi Sylvia Novitasari, dan saksi Franky Chandra Guzman secara tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia, yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys, maka apa dasar hukumnya di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum memasukkan dalil mengenai produk Glavicia? Sementara kelima saksi tersebut tegas dan jelas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk Glavicia yang dijelek-jelekan. Bahwa begitupun dengan dalil jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya yang menyebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki, terdakwa Nikita Mirzani akan speak up tentang produk Reza Gladys yang membuat saksi Reza Gladys Pretiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavicia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavicia. Hal ini juga bertentangan dengan fakta persidangan. Karena saksi Reza Gladys, saksi Atauba Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Guzman, dan saksi Rahmania Fitria secara tegas mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Glavicia. Yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys. Bahwa artinya dalam kasus ini faktanya sama sekali tidak ada permasalahan dengan produk skincare Glavicia. Yang ada adalah permasalahan mengenai pribadi dari saksi Reza Gladys. Akan tetapi, kenapa di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Huruhara pada tanggal 14 Oktober 2024 dan setiap harinya menjelekkan produk Glavicia membuat saksi Reza Gladys Pretiani Sari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavicia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavicia. Padahal jelas dan tegas, kelima saksi tersebut mengatakan permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk Glavicia yang dijelek-jelekan. Bahwa lebih lanjut dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum mengatakan sejak tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan akun TikTok Niki Huruhara setiap harinya menjelekkan produk Glavicia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys Pretiani Sari. Sementara dalam bagian tuntutan, jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa pada 14 November 2024 melalui Ismail Marzuki, terdakwa akan jika mengikuti alur berpikir dari jaksa penuntut umum tersebut, maka hal ini menunjukkan ketidakkonsisten jaksa penuntut umum dalam membangun konstruksi hukumnya. Jaksa penuntut umum telah meruntuhkan atau membantah sendiri dalilnya karena di satu sisi jaksa penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani sudah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 video surat dakwaan dan surat tuntutan, tapi di sisi lain jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Nikita Mirzani baru akan melakukan ancaman pada tanggal 14 November video surat tuntutan dan surat dakwaan. Bahwa pertentangan atau kontradiktif lainnya dapat dilihat dari uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan dalam repliknya menyebutkan sebagai berikut. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui semenjak tanggal 14 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gladys bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran atau akan membuka rahasia dengan cara speak up di media sosial pada hari itu juga terkait glowing booster cell Glavicia. Bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan repliknya dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai terdakwa Nikita Mirzani terhadap saksi Reza Gladys untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia dengan cara speak up di media sosial terkait glowing booster cell Glavicia atau salmon DNA
yang ada jarum suntiknya. Bahwa kemudian di dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Grafitia yang telah diburangkan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada saksi Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gladys yang seolah-olah glowing booster cell atau salmon DNA yang ada jarum suntiknya tersebut masih diperjualbelikan oleh saksi Reza Gladys. Bahwa dalam perkara ini, apa alat ancaman sebenarnya yang dipakai oleh terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia Reza Gladys? Apakah alat ancaman yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia adalah dengan cara speak up di media sosial terkait glowing booster cell Grafitia? Ataukah alat ancaman yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran atau membuka rahasia adalah dengan cara mengirimkan kepada saksi Reza Gladys 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Grafitia yang telah diburangkan tanggalnya? Bahwa di sisi lain, berdasarkan pengakuan kelima saksi, yakni saksi Reza Gladys, saksi Atauba Mufid, saksi Sylvia Novitasari, saksi Franky Chandra Agusman, dan saksi Rahmania Putria, secara tegas di muka persidangan ini mengatakan bahwa permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan produk skincare Grafitia yang menjadi masalah adalah pribadi saksi Reza Gladys, sehingga menjadi sangat aneh dan tidak beralasan menurut hukum kalau yang dipermasalahkan adalah masalah pribadi saksi Reza Gladys. Lantas kenapa di dalam surat dakwaan, surat tuntutan, dan replik jaksa penuntut umum alat ancamannya berubah-ubah, dan kenapa alat ancamannya menjurus kepada produk skincare Grafitia? Padahal kelima saksi tersebut tegas dan jelas menyatakan tidak ada permasalahan dengan produk skincare Grafitia. Bahwa berdasarkan uraian analisa fakta yuridis di atas, maka secara hukum argumentasi jaksa penuntut umum yang menyatakan tidak ada pertentangan atau kontradiktif antara surat dakwaan, fakta persidangan, dan surat tuntutan adalah tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya, argumentasi hukum jaksa penuntut umum tersebut haruslah ditolak. Izin dilanjutkan. Izin lanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang, dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa mengenai adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys merupakan kesimpulan yang sesat. Terhadap hal tersebut, kami tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. 1. Bahwa fakta-fakta yang dicantumkan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya tersebut tidak didukung dengan adanya alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dan telah memberikan keterangan di persidangan ini. 2. Bahwa mengenai dalil jaksa penuntut umum yang mengatakan pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.07 WIB, saksi Oki Pratama melakukan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi ahli dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys adalah hanya sebuah asumsi naratif yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Ketiga, bahwa faktanya tidak ada satupun saksi ataupun alat bukti lain yang menjelaskan kalau isi percakapan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik adalah kesepakatan antara agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. 4. Bahwa terhadap telepon konferensi bertiga antara saksi Oki Pratama dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik tersebut tidak bisa dilakukan ekstraksi data percakapan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ahli digital forensik yang diajukan sendiri oleh jaksa yang bernama Rujit Kuswinoto SH dan seterusnya, di mana ahli tersebut di muka persidangan ini dengan jelas dan tegas mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya.
5. Bahwa jika keterangan ahli digital forensik yang bernama Rudit Kuswinoto SH dan seterusnya di muka persidangan ini telah mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, maka secara hukum dari mana dasarnya jaksa penuntut umum bisa menyimpulkan bahwa dalam panggilan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik disimpulkan sebagai perbuatan melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys Petianisari. 6. Bahwa asumsi-asumsi naratif yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan dan repliknya tersebut menggambarkan bahwa jaksa penuntut umum telah memperlihatkan sebuah bentuk rekayasa hukum yang masif. Sebab bagaimana mungkin bisa disimpulkan dalam panggilan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik sebagai perbuatan melakukan kesepakatan untuk mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. Sedangkan tidak ada satupun saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan ini yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Terlebih lagi dalam persidangan ini terungkap fakta berdasarkan keterangan ahli digital forensik yang bernama Rudit Kuswinoto SH dan seterusnya yang dihadirkan jaksa di muka persidangan ini telah mengatakan panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya. 7. Bahwa adanya riwayat panggilan telepon bertiga antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 18.07 selama 7 menit 40 detik hanya membuktikan bahwa benar adanya komunikasi kami bertiga. Akan tetapi, riwayat panggilan telepon bertiga tersebut tidak membuktikan isi percakapan mengenai kesepakatan untuk mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka uraian jaksa penuntut umum sebagaimana dalam repliknya tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak. 9. Bahwa oleh karena uraian jaksa penuntut umum sebagaimana dalam repliknya tidak berdasar hukum, maka terhadap dalil penasihat hukum terdakwa Nikita yang menyatakan adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki haruslah dinyatakan diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa dalam persidangan ini saksi Reza Gladys dan saksi At-Taubah Mufid di hadapan majelis hakim yang mulia secara tegas dan jelas memberikan keterangan sebagai berikut. Keterangan saksi Reza Gladys bahwa saksi melakukan conference call bertiga, yaitu saksi Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama. Dalam percakapan itu, saksi meminta tolong kepada Ismail Marzuki untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani. Bahwa kemudian saksi melanjutkan percakapan di telepon berdua dengan Ismail Marzuki. Pada saat saksi berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu. Pada saat itu saksi berkata, "Gimana Mail, saya nggak enak." "Nggak apa-apa, bilang aja." Kemudian Ismail bilang, "Nggak apa-apa ini dok." Mail sebut nominal. "Iya Mail, nggak apa-apa." Mail kemudian menjawab, "Dari kita minta 5 miliar dan saksi nego minta menjadi 4 miliar. Bahwa saksi sepakat dengan saksi Ismail Marzuki dengan memberikan uang 4 miliar itu. Bahwa saksi memberikan uang itu kepada saksi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani tidak speak up lagi dan mau membantu saksi terkait produk Glavitsia yang sering direview oleh Dokter berhenti. Keterangan saksi At-Taubah Mufid bahwa dari percakapan tersebut adalah saksi Dr. Oki menyarankan agar saksi Reza Gladys bertemu dengan saksi Dr. Samira dan terdakwa Nikita Mirzani untuk menghubungi Nikita Mirzani. Saksi Dr. Oki memberitahukannya jika ingin bertemu Nikita melalui Ismail Marzuki dan saat itu juga diberikan nomor handphone Ismail Marzuki. Bahwa pada malam tanggal 13 November 2024 saksi Reza Gladys mengirim chat WhatsApp duluan ke saksi Ismail Marzuki menanyakan perihal obrolan sebelumnya dengan mengatakan, "Bagaimana Mail terkait obrolan tadi?" Dan dijawab oleh saksi
Ismail Marzuki terkait apa? Terkait silaturahmi dan kapan bisa mempertemukan kita dengan Nikita Mirzani? Kemudian dijawab oleh saksi Ismail Marzuki, aku cek dulu dok jadwal Kak Niki, bahwa silaturahmi itu pemahamannya baik dan tidak merasa diancam karena saran dari Oki untuk bertemu. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 ada telepon antara istri saya dengan Mail. Dalam percakapan itu ada angka 5 miliar. Angka 5 miliar itu pada saat itu istri saya bilang, gimana Mail? Saya nggak enak, nggak apa-apa bilang aja. Kemudian Ismail bilang, nggak apa-apa ini dok. Mail sebut nominal. Iya Mail, nggak apa-apa. Mail kemudian menjawab, dari kita minta 5 miliar. Dan saksi nego minta jadi 4 miliar. Bahwa saya dan istri memutuskan angka 4 miliar yang selanjutnya kami berdua dan menyanggupi sepakat di angka 4 miliar untuk diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki. Bahwa di rekaman itu dan pada saya merekam itu, istri saya saksi Reza Gadis yang memaksa saksi Ismail Marzuki untuk menyebutkan nominal dan akhirnya Ismail Marzuki menyebutkan 5 miliar, tapi saksi tidak ingat berapa kali istri saksi menyebutkannya. Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya ucapan kata tutup mulut dari saksi Dr. Oki. Bahwa selanjutnya saksi Dr. Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki di muka persidangan dan di hadapan majelis hakim yang mulia juga memberikan keterangan, dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana di atas disampaikan para saksi-saksi di muka persidangan ini dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum bernilai sebagai sebuah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat 1 dan ayat 6 huruf A dan B KUHP.